Luar biasa Tuhan kita. Ya. Waktu ingat kembali bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kita dilahirkan. Ya. Lalu kita jadi orang Indonesia. Ya. Siapa tuh orang bukan orang Belanda. Lalu ingat lagi bagaimana ini kan semua sesuai dengan rencana Tuhan, saudara. Kita tidak pernah pilih kebangsaan kita. Ya. Kita tidak pernah bisa pilih orang tua kita, tidak bisa. Kita tidak pernah bisa pilih kakak adik, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kita bahkan tidak bisa pilih kita ini gender apa, perempuan atau laki-laki. Tidak bisa. Orang lahir dan menerima keadaan ini. Terima kasih Tuhan. Kenapa tapi mama, tapi papa. Kong ini tapi kakak kita paling benci. Tapi adik lu apalagi. Nah, kan saudara. Kong siapa kita bukan orang Amerika. Nah, itu kan saudara. Siapanya lahir di keluarga kerajaan Inggris. Gitu kan. Orang tidak pernah bisa pilih. Tadi saudara waktu mau pilih baju, padahal seingat ini kayaknya seragam yang saya pakai bertahun-tahun. Perasaan supaya tidak terlalu banyak pilihan, kalau 17 Agustus, pakai baju merah putih. Pengen tidak usah banyak pikiran, pakai baju apa. Tapi saudara itu tadi sebenarnya saya tidak mau pakai baju ini. Ya. Biar ini sudah dapat pikir dari hari apa, tapi enggak, ini pakai baju merah putih kita ini mau. Tapi tadi sudah tidak ada pilihan lain. Itu Jodang. Jadi bendera hari ini. Orang tidak bisa pilih. Orang ada sebagaimana yang Tuhan tentukan. Yang orang bisa pilih adalah tujuan kita. Orang dilahirkan seperti apa, keadaan kita tidak bisa pilih. Ya. Tapi tujuan akhir kita, orang mesti pilih. Saudara mau berakhir di mana? Kan cuma dua akhir. Apa? Kalau bukan surga ya pasti neraka. Nah gitu. Salah sendiri waktu kamu tidak mau memilih surga. Saya bilang ke saudara, kita nih mau pilih surga, kita ini mau pilih neraka. Oh ya, waktu kau tidak memilih surga, pilihan lain yang tidak usah pilih, pasti kau ke neraka. Ya. Kamu tidak mau memilih hidup, artinya kamu memilih mati. Hidup itu setelah saudara pelajari Alkitab ya. Firman Tuhan yang selalu disampaikan, diingatkan kepada kita di sini. Hidup itu bukan ketika jantung kita berdetak. Bukan itu yang disebut hidup. Ya. Kenapa? Loh kan Alkitab yang bilang. Yesus yang bilang. Kamu mau hidup? Ikut aku. Dia bilang. Artinya kamu belum hidup. Padahal dia sedang berkata kepada orang yang selalu berpikir dia sedang hidup. Apa mau bilang kita mati? Kita babagera, bekerja. Yang ini boleh angkat, kita boleh angkat. Pada pandangan Tuhan kamu belum hidup. Selama kamu tidak tunduk kepada Yesus. Selama kamu tidak mau diatur. Diatur oleh Tuhan, kamu belum hidup. Nah kalau belum hidup artinya kamu sudah mati. Menerima Yesus itu salah satu mujizat saudara. Bukan saya salah kalau bilang salah satu mujizat. Itu mujizat terbesar. Kita bisa menerima Yesus dalam hidup ini. Kan saudara? Orang ketemu Yesus tidak pernah. Orang tidak hidup di zaman itu. Ya. Ya kan, untuk bilang saja orang yang berpikir dia Kristen ternyata bukan Kristen. Coba
Dia lahir sebagai Kristen. Lahir dalam keluarga Kristen. Tidak bisa. Kristen itu pilihan. Ulang. Kristen itu pilihan. Ya. Kalau cuma lahir dalam keluarga Kristen, kamu belum Kristen. Sampai kamu menentukan pilihan, aku memilih Yesus. Aku memilih hidup. Aku memilih sorga. Tidak ada cara lain. Ya. Jadikan dia Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Bagaimana dia menjadi Tuhan dan Raja? Itu orang berkata ya kepada semua perintahnya. Itu baru Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup ini. Ya. Selain itu setan berarti yang kuasai kamu. Oh enggak, orangnya enggak pernah dengar apa setan. Enggak pernah tahu. Oh kita enggak pernah baku dapat dengan setan. Bagaimana kita mau dengar pas setan atau menyerahkan hidup pas setan? Iya. Sama, Tuhan juga kau tidak pernah lihat toh. Mengapa kemudian Alkitab yang tulis? Apa? Kalau semua percaya ada Tuhan, setan masih lebih bagus. Kalau cuma sampai di situ kekristenanmu, kamu belum Kristen. Ini kan susah. Susah mau bilang pak orang yang berpikir, loh kita lahir dari Kristen kok. Ya. Rupa oh kita kan anak pendeta. Tuh, siapa mau Kristenkan pak kita? Kita dari dulu Kristen. Saya dulu berpikir, kita rela mati untuk Yesus. Padahal bikin sakit hati Pak Tuhan, rela mati untuk Tuhan kata. DP kerja bikin sakit hati Pak Tuhan. Bagaimana engkau rela mati untuk Tuhan? Bagaimana mau bilang kalau kamu kekasihnya? Rasa cinta kepadanya saja tidak ada. Boro-boro rasa cinta. Tuh, dapat ingat Pak Tuhan saja nyanda. Orang yang bikin keputusan, aku Kristen. Apa itu Kristen? Pengikut Yesus. Bukan pengikut gereja, pengikut Yesus. Di mana ada Yesus, di situ kamu. Karena, loh, ini tidak bisa disangkal, saudara. Ya. Ternyata tidak semua gereja pengikut Yesus. Loh, terbukti. Bukan cuma tidak semua. Sedikit sekali orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah Kristen. Sedikit sekali orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus itu Tuhannya. Dan dia ikut Tuhan. Yang terjadi adalah Kristen itu siapa? Suruh-suruh Yesus ikut pada dia. Tuhan kita yang masuk gereja. Jaga pak kita nih. Jadi Kristen bukan pengikut Yesus. Yesus ikut-ikut pak angko. Bagaimana ini? Itu bukan Kristen. Hanya karena kau berpikir kau baca Alkitab. Jangankan anggota gereja, biar dia pendeta, belum tentu dia itu Kristen. Ternyata ada pendeta masuk penjara tuh. Penjara karena Injil bukan. Masuk penjara karena ambil duit. Artinya dia bukan Kristen. Dia bukan pengikut Yesus. Sungguhkah gereja adalah gereja? Sungguhkah pemimpin gereja adalah pemimpin gereja? Bukan. Orang waktu salah mengerti, apalagi orang yang hidup di daerah Kristen, terlahir sebagai Kristen, nenek moyang kita Kristen. Seumur hidup saya baca Alkitab tidak pernah, tapi dia Kristen. Waktu kecil dibaptis, kalau semua mati, taruh salib sana pada DP peti, DP kubur, taruh salib. Masuk gereja dari kali tidak pernah. Dia itu Kristen sampai mati itu. Ini pemahaman daerah Kristen. Begitu saudara. Sama dengan orang pepapa. Ya. Kalau ada orang yang jelek-jelekin di muka saudara, coba. Saudara bisa terima? Ya, nggak bisa saudara langsung. Paling tidak ada kalau tidak bisa melawan kan saudara pasti di situ. Semua dengan kan? Udah cuma cerita jahat tapi papa.
cari-cari jahat tapi cowok, nah kan begitu. Tapi kekasih, ya di situ dong angka-angka teru, nah kan begitu tuh. Berhenti dari orang, terus langsung pokoknya muka-muka berot lama-lama sampai dia sudah ada. Kenapa? Kamu sudah menyinggung kekasihnya. Tapi sangat aneh, waktu kamu menyebut dia kekasih dan kamu kumpul dengan para penghina Yesus. Ini sangat aneh. Tuh, saya tahu dari mana? Mazmur pasal 1 misalnya. Coba masuk pasal 1. Malah duduk bergembira dengan mereka. Loh, kamu pengen Yesus? Hah? Menyebut diri kekasih Yesus? Kekasih Yesus kok kumpul dengan orang fasik, orang yang tidak mau tunduk kepada perkataan Tuhan. Kamu kan kekasihnya berarti. Coba orang baca dulu itu. 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan. Coba, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak apa lagi? Pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu orang dah duduk di gereja. Gereja ini mau dengar firman Tuhan. Gereja ini tidak mau diatur Tuhan. Coba, saya tidak bilang organisasi. Yang kau cari itu Tuhan. Sungguhkah kau pengikut Yesus? Orang tidak bisa pilih jadi bangsa apa, lahir di mana. Setelah sadar kemana? Kalau kita lahir di Amerika, siapa kalau kita lahir di Manado? Bisa. Tapi menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup adalah pilihan. Harusnya semakin dewasa cara kita berpikir, kita semakin sadar untuk menentukan pilihan kita. Saudara ini mau berakhir di mana? Gitu. Mau ke Manado? Naik motor Manado. Jangan mau ke Manado, naik motor Bitung. Iya. Pasti ada sampai Manado. Anak-anak ini bintang jalan, dorong. Jadi dorong kali, dorong dapat jalan sana, dorong pikiran, dorong mau pindah tuh. Dasar bintang jalan. Itu orang ketik mau, siapa yang ada lewat sana, mama? Loh ini mobil itu. Ini ayat kali bintang jalan. Jangan sampai saudara berpikir Kristen padahal kamu bintang jalan. Yesus adalah jalan. Suaranya, firmannya, harusnya itu yang terang dengar, itu yang terang ikuti. Loh, di mana suara itu disuarakan? Di mana? Kan? Jangan ikon. Oh ini motor Manado. Dia sudah duduk di situ, padahal tuh motor so habis bensin. Tuh, kok? Dia ada parkir nanti jalan bulan depan. Mari dah tulis gitu Manado lewat tuh pohon. Tunggu DP sopir ada cuti. Soalnya tidak ada bensin, belum leh apa DP mesin so rusak. Jadi soalnya ada jaga-jaga untuk oto Manado itu. Dia nak mau Manado, dia mau tinggal di situ. Di tanpa parkir. Gereja memimpin orang ke surga, atau justru
bilang akan. Dari dulu Alkitab tulis. Kan akhir dari Alkitab, aku datang segera. Harusnya kalau kamu adalah kekasih Yesus, oh datanglah Tuhan Yesus. Begitu bukan? Hah? Mari bilang Tuhan kita semua datang. Nah ini gimana sih? Jadi soalnya tidak pernah jadi pengikut Yesus, tidak pernah menjadi kekasihnya, tidak pernah menjadi sahabatnya. Ini yang kena matahari berpindah ini. Oh ya tidak apa-apa. Mama pikir maksudnya ini semua silau. Kalau silau pindah tuh. Ya tidak apa-apa. Kalau pindah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang saya kan yang pernah masuk gereja jam begini tuh, jadi turun tahu di matahari sebelah mana ke bagaimana. Saudara, daripada saudara akhirnya karena silau atau apa lama-lama saya tidak pada ingat deh. Itu kok bermaksud saudara. Jadi waktu saudara menentukan tempat dudukmu yang tepat, saudara jadi pendengar yang tepat. Karena masalahnya tuh gini, supaya saudara apa? Jangan ada satu titik pun yang terlewatkan dari telingamu. Itu tuh biarkan dia benar-benar bersuara dalam hidup kita hari ini. Gitu saudara. Jangan sampai salah. Jangan sampai pikir-pikir orang Kristen lah, dia tahu Yesus Tuhannya, sementara Yesus yang tidak pernah tulis sudah ada nama. Atau dulu so pernah tulis, sekarang so hapus. Tidak usah dia. Dia mau jadi pengikutku, tidak usah. Bayangkan, bilang Kristen tapi ternyata ikuti dunia. Bilang Kristen tapi mengikuti kata hatimu sendiri. Bilang Kristen tapi ikut setan dan mau. Gimana sih? Ini kan ngeri. Akhirnya bayangkan, pikir-pikir Kristen pasti masuk surga. Ternyata jadi buang ke neraka. Ternyata hari itu Yesus berdiri dan bilang apa? Undur kamu, aku tidak mengenalmu. Coba. Sementara sekarang sih jarang orang saya bilang begitu. Dulu saya tahu itu bahasa orang yang sobat-sobat. Dulu waktu kita belum kenal Tuhan. Dulu saudara ya. Saya sering sekali dengar orang tua bersaksi begitu. Dulu waktu kita belum kenal Tuhan. Dulu waktu kita belum bertobat. Bukan cuma sekedar masuk gereja. Masalahnya Kristen bukan soal ritual, bukan soal liturgi, bukan. Sungguhkah Yesus hadir saat kau beribadah? Yesus hadir di mana-mana, tapi maksud di sini Yesus itu dihormati di situ. Yesus justru dirindukan kehadirannya. Yesus apa? Orang yang mau ibadah kalau Tuhan yang nak pimpin. Oh Tuhan, Engkau saja yang memimpin kami. Artinya nanti Tuhan yang bicara, Tuhan yang bekerja sesuai dengan kemauannya. Begitu. Ini kan sekarang ini gereja. Sesungguhnya sudah berapa ini? Aku nak bilang ke Tuhan kalau sudah berapa ini? Sementara Yesus waktu memberi perintah kepada murid-muridnya gimana? Kumpul di sana, tunggu sampai tempat apa? Dia tidak bilang 10 hari, 5 hari, tidak. Tunggu sampai janji Allah itu benar padamu. Dia tidak bilang benar. Jadi berarti tergantung dari waktu. Orang lain cuma tahu dari lagu tak? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sudah lambat Tuhan. Dia sudah diterima perkara lambat Tuhan. Ya, kalau mau ikut waktu Tuhan ya, Tuhan selalu terlambat. Ini orang waktu imannya goyang,
Iman goyang atau justru sebenarnya tidak pernah beriman. Yang ada dia perintah Tuhan. Dia atur Tuhan ke waktu, bukan Tuhan atur pada dia. Tuhan cuma sampai di sini ya, sampai ini boleh lewat tanggal ini ya Tuhan. Mana sih? Orang ini diatur oleh Tuhan, bukan orang mengatur Tuhan. Betul? Jadi apa? Menyanyi sampai rasa hadirat Tuhan. Ibadah sampai benar-benar kamu terjamah. Nah, itu rahasia pemulihan. Kalau kamu tidak pernah merasakan jamahan Tuhan, mau dipulihkan tempo apa? Waktu saya datang jamahan Tuhan, dia tidak tahu itu apa. Kayak apa? Tidak pernah dialami. Dia tidak pernah mengalaminya. Dijamah oleh Tuhan. Kok pantas kalau tidak pernah dipulihkan? Hidupnya dari dulu sampai sekarang tetap sama. No? Masalahnya begini saudara. Waktu saudara menyebut diri kamu sudah bertobat, tapi hidupmu tetap begitu. Biasanya orang itu justru adalah orang yang paling sulit untuk dirubah. Ulang. Waktu kamu selalu berpikir kalau kamu sudah bertobat, padahal kamu tidak pernah lagi hidupi pertobatan itu. Kamu adalah orang yang paling sulit untuk dirubah. Waktu orang itu merasa dan berpikir dia ini Kristen. Masa mau kristenkan orang Kristen? Hah? Masa mau suruh percaya Yesus? Iyo, kita dari dulu percaya Yesus kok. Coba, yang tadi saya bilang tuh, saudara bayangkan. Bajalang deng setan kok. Waktu bilang oke jangan lupa berdoa. Hah? Dia langsung bilang apa? Oh itu yang paling penting. Itu yang paling terutama. Pokoknya ada dua kata dia pakai kok situ. Kalau salah itu yang paling utama. Oh begini, itu yang paling utama. Itu terutama. Oh begitu. Begitu kata. Susah Jo. Ya, orang kalau tidak mengerti begitu. Tentu dia rasa ini pendeta. Memangnya ngana siapa? Toh? Kita lebih Kristen dari pendeta. Toh? Kan sulit toh. Waktu saudara mau disuruh percaya Alkitab. Oh kita biarnya nak baca tuh Alkitab. Tapi kita pe buku tetap Alkitab. Khotbah yang disampaikan kepadamu Alkitab. Toh? Tapi berapa banyak ayat Alkitab yang kemudian ternyata pengertiannya isinya diselewengkan. Akhirnya tiap kali dia ibadah. Dia pikir dia dengar firman Tuhan. Tapi hidupnya, jalan hidupnya kalau surga itu ke sana, dia makin hari justru makin ke sana. So lebih lama dia di gereja bukan lebih dekat surga. Lebih lama dia so lebih dekat neraka. Dan semakin dekat dengan orang-orang ke neraka, semakin sulit dia untuk disadarkan. Saya bilang ke saudara, jauh lebih mudah saudara menyadarkan orang yang bukan Kristen daripada orang yang berpikir dia itu Kristen. Masa mau kasih ingat apa kita Tuhan deng siapa? Dia tak tahu kok tuh dia. Nah kan begitu. Kan saudara, ya. Siapa? Jemaat Korintus, ya. Itu jemaat yang menurut Paulus kamu memiliki semua karunia dan ternyata kamu masih kanak-kanak. Kamu belum pernah jadi dewasa. Sampai begitu. Jadi dia bukan cuma Kristen biasa sebenarnya. Karunia Roh Kudus loh. Paulus yang bilang lengkap dong sampai karunia. Dan ternyata mereka belum Kristen. Nah itu sampai hari terakhir Tuhan bilang apa? Undur pembuat kejahatan. Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah itu kan. Bernubuat demi nama Tuhan. Buat banyak mujizat demi nama Tuhan.
Usir setan demi nama Tuhan. Loh kok Tuhan bisa bilang kalau aku tidak mengenalmu? Lihat tuh. Sulit mengkristenkan orang yang sudah Kristen itu. Tuh. Kamu tidak pernah menjadikan Yesus itu pilihan. Maksudnya pilihan yang kamu pilih. Tuh. Apalagi kalau Yesus ternyata kalau ini itu pilihan. Ya, pilihan nomor 1 sampai sekian itu pilihan. Lalu Yesus ternyata tidak ada di situ. Oh ini. Pilihan. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Yesus dia taruh di sini. Jadi Yesus tidak ada di kelompok yang masuk dalam pilihannya. Saudara pernah tidak begitu? Jadi untuk mengikuti Yesus ini nanti dipaksa. Nanti paksa. Nanti juga kalau kita mood nih baru tak pergi. Sampai begitu saudara. Manusia Kristen. Coba. Loh. Saya terkejut saudara. Baca cerita. Tak tahu wakil gembala. Wakil gembala bagaimana? Kita baca cerita. Waktu hari itu orang dapat pengucapan. Maksudnya pengucapan habis gereja. Oh nyanda. Jadi DP cucu justru yang bilang kata. Oma enggak ibadah. Aku mau mengutamakan Tuhan. Oma tidak mengutamakan Tuhan. Kok orang tertawa semua. Kenapa? Dari ini cucu anak kecil ini kelas berapa? Kelas 3 kalau nggak salah kelas berapa SD. Ya. Jadi dia bilang, Kong dia pergi gereja. Kong dia bilang Bapak Gembala. Oma tidak mengutamakan Tuhan. Aku yang mengutamakan Tuhan. Kong Gembala bagaimana? Kong Gembala senyum-senyum Ron. Oh. Gembala senyum-senyum, kok Yesus dan bagaimana? Kok saudara, coba tajamkan telingamu, buat hatimu menjadi peka. Sungguhkah kau kekasihnya? Sungguhkah kau sahabatnya? Atau lebih cenderung jadi sahabat dunia ini? Apa sahabat dunia ini? Yakobus 4 ayat 4. Oh, sahabat dunia adalah musuh Allah. Waktu orang menjadi sahabat Allah, orang menjadi musuh dunia. Toh, ini kan musuh dunia, toh. Semua orang tidak suka. Susah toh orang ini. Tak kira tadinya kalau ibadah pagi ini pasti semua segar. Maksudnya sampai Yesus. Masih kok terlalu pagi, jadi orang mengantuk sekali. Ya. So bilang akang tidur fruk. Setelah jam 9, setengah 10. Mengantuk lagi. Kok jam berapa lah tentunya nak mengantuk. Mari kalau bilang orang mau apa? Mau lomba ini hari. Hah? Lomba apa? Lomba apa? Langsung yang tidak mengantuk. Lebih besok ada hadiah. Kalau menang ini satu orang dapat 50.000. Waduh memang kuat. Langsung dia. Langsung semangat. Sekarang kan ada saja saudara orang. Ada saja. Gereja akan rela backing apa saja. Asal tak tambah orang. Itu ya. Saya sih taruh di dalam hati Tuhan. Kalau sungguh-sungguh orang itu dipimpin kepada Tuhan. Tapi kalau dia cuma dipimpin untuk datang duduk di sini. Bayangkan saudara. Saya juga tidak mau. Ya, akhirnya dituntut pertanggungan jawab dari Tuhan. Sementara saudara sebenarnya tidak pernah bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan. Kamu tidak pernah bersedia untuk diatur oleh Tuhan. Kamu cuma datang duduk dan mengikuti liturgi ibadah. Itu tidak pernah jadi Kristen. Tuh.
Antara orang yang menjadi kekasih Yesus. Loh saudara. Semua yang menyenangkan hati Tuhan itu tuh dia mau backing. Dia oleh. Orang maksudnya kita datang di sini bukan untuk itu. Ya. Tadi saya baru cerita saudara. Kemarin kami bermaksud ke Manado bukan untuk ada pelayanan atau apa. Sekalipun saya berpikir aduh keluarga perlu ditolong begini begitu. Keluarga perlu memang saudara saya masih ingat kemarin waktu mau berdoa, kita Tuhan tolong perjalanan kami, tolong Tuhan yang atur situasinya, ya, sehingga kalau boleh, ya, orang-orang itu disadarkan tentang Tuhan. Nah, yang tidak pernah tahu itu yang mau jadi, saudara. Coba, ya. Malah sampai sana malah lebih hebat lagi kejadian. Akhirnya setelah doakan si Nona itu, ya, loh. Saya baru saja duduk, ya. Kemudian datang, Bro, kenapa dorang ketemu suruh doakan kata tuh Oma? Hah? Siapa yang panggil? Dorang di sebelah yang panggil. Oh, baru duduk. Kok? Ya pergi ulang tuh, pergilah ke rumah sebelah. Karena tentu tadi dorang dah lihat, itu doa tadi. Jadi kau cuma mau bilang kelamaring lala sekali. Ini kan di luar dugaan, di luar perhitungan kami. Saya cuma berpikir orang di dalam rumah. Toh, kita tidak pernah tahu kalau itu yang terjadi. Ini kan, waktu orang menjadi kekasihnya, sampai soalnya tidak peduli. Kita so lala, kita so saki, kita so apa, soalnya tidak peduli saudara. Ya. Sementara padahal kalau kemarin anak-anak, ya, dorang kan begitu. Padahal kalau mau pikir di dalam oto kan cuma duduk-duduk. Udah apa di oto? Asih sampai sini Lana. Mama, Lana mau tidur dulu. Saya bilang, Dek, orang kan so perjanjian. Sampai di sini menimpang gereja dulu. Tuh. Nah, so menimpang semua kong mandi, kong baru tidur. Gitu. Karena besok mau hampir siang ini. Yo, Lana tidur dulu baru nanti kalau so apa kong orang bangun malam-malam kong orang ya sudah. Nanti besok pagi lengoni susah mau bangun. Tuh. Akhirnya untuk membuat mereka bersemangat saya bagaimana? Loh, kita masuk ke dalam kita cuci itu piring. Tuh. Hanya nak buka sepatu yang apa? Tuh. Nah, kalau mama yang sakit bisa seperti ini, sementara tadi kita yang kerja atau ngoni duduk. Saya ingin sekali saudara mengajar semua orang. Kalau untuk Tuhan mari semangat. Itu kekasih. Itu tujuan hidup. Tujuan hidup. Itu kehidupan. Loh. Kemarin ya memang saudara. Yang tidak banyak. Yang tidak banyak lumayan dah. Kemarin saudara, padahal itu kan biarnya tidak dicuci tidak apa-apa. Tapi untuk membuat mereka semangat, tak cuci tuh piring plastik dan tuh keranjang itu. Saya cuci kemarin. Tuh, sengaja ya. Dan itu biar tidak cuci kok tidak apa-apa. Tuh. Tapi di dalam hati tidak. Untuk membuat mereka bersemangat. Harusnya ya, hele mama baru pulang. Tuh. Belum mulai kan masih agak, kalau mau bilang agak nyandak seimbang, iyo saudara, dapat rasa sedang rupa mau baku toki itu kaki. Boleh itu, lumayan saya cuci piring-piring itu kan lumayan. Biar tuh piring itu keranjang, tapi lumayan tuh kalau cuma satu lah yang kemarin mungkin tahu tuh 25 atau berapa yang saya cuci kemarin. Ya, lumayan sudah karena lamanya tidak dicuci kan jadi subah minyak dia. Tuh. Jadi lumayan agak lama juga itu gosok supaya dia nyandak baminya. Cuma for apa? Saya rindu sekali untuk membuat mereka sadar. No, kalau mama yang modal begini, yang tadi kita kerja, toh, ngoni tadi duduk-duduk ke Mbak Uni, toh, Mbak Uni Pak Mama, dan ternyata kita kerja. Saya rindu sekali membagi semangat ini. Kayak apa sih? Untuk apa? Karena rindu sekali di hati saudara. Mengajar semua orang. Mari
Jadikan dia yang terutama dalam hidup ini. Itu saudara. Ya. Maksud tadi tidur ya paling bangun 2:30. Ya, karena tidur fruk 10:30 so bangun. Ya kan susah. 10:30 bangun kong lihat jam. Oh Tuhan, kita so bangun jam begini. Kong mau tidur ulang jam berapa? Atau masa kita mau tunggu sampai jam 5 pagi? Ya, begitulah saudara ya. So mulai dari sini ada pertimbangan. So perhitungan ada. Nanti ngana lelah, nanti ngana begini. Saudara. So, untung karena itu YouTube-nya tidak berhenti, saya bersyukur saudara untuk semangat ya. Ini ya, saya saja perlu ada kata-kata di tempat di tontonan saya itu untuk membuat saya ini terbakar terus. Itu tadi tahu tadi berbagai pelajaran yang saya pelajari itu sepanjang malam. Mari saudara taruh di dalam hati. Orang ini mau mengasihi Tuhan. Tuh, waktu hidup itu bekerja di dalam kita. Saudara, bayangkan Yesus dengan berfirman semua jadi. Dia itu adalah firman tuh. Dengan berfirman semua yang tidak ada kemudian ada. Waktu Roh Kudus turun hendak memenuhi murid-murid, bagaimana catatan Kisah pasal 2 tuh. Ya. Seperti suara angin bergemuruh. Bagaimana? Nah, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ini Roh Kudus mau bekerja. Saudara mau bilang tentang kuasa Tuhan, lihat ini. Ya. Roh Kudus menghidupkan kita. Ini seperti tiupan angin keras. Masa tiupan angin keras kalau saudara tasono? Nih ya. Ini waktu membiarkan semangat yang sesungguhnya terjadi dalam hidupmu. Biar saudara Saki bangun. Jangankan Saki, yang mati bangkit. Saudara waktu membiarkan sungguh-sungguh kuasa Tuhan yang sesungguhnya itu bekerja dalam hidupmu. Saudara tidak akan jadi sama lagi. Kamu sungguh-sungguh akan berubah. Ya. Mau kemana saja kau akan pergi. Saudara lihat waktu orang tuh cinta misalnya apa dalam istilah itu ya. Itu orang-orang yang cinta alam begitu. Nah, dorang mau mendaki gunung. Dorang bukan mau bajalang di cadang rata. Coba ada kan kapan ya saya lihat kemarin ya. Itu pendaki Gunung Kelabat. Pendaki Gunung Kelabat atau Gunung Lokon? Gunung Kelabat. Jatuh, mati. Tahu dia tergelincir atau bayangkan saudara. Orang mau mencintai alam. Dia mau apa? Kenapa orang mau pesta apa di sana? Tapi karena cintanya katanya kepada alam, kandati gunung yang tinggi akan kudaki. Mau dapat doi? Nyanda. Cuma mau mengerjakan cintanya. Cinta alam. Coba. Padahal bukan cuma 1, 2, 10, 20 yang waktu mendaki dan mati. Dan orang karena rasa cinta menyebut dirinya orang-orang yang mencintai alam kandati dorang. Justru mau kasih tunjuk orang lain mati kita nyanda. Atau biar mati kita mau apa? Mau bikin genap 100 kali naik Gunung Kelabat. Kandati dang. Kong torang ini untuk Tuhan. Jam berapa tuh ibadah? Jam 5 oh Tuhan. Semua sakit orang. Tuh. Sedang jam 9 tuh orang terlambat. Apalagi jam 5. Sedang jam 9 tuh orang mengantuk. Apalagi kon jam 5 ses. Siapa yang ada ibadah hari Senin jo kalau begitu enggak usah hari Minggu.
Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Orang cinta gunung, kandati naik Gunung Kelabat, Gunung Lokon, semua pokoknya ada orang pergi. Tuh. Kau mau apa di sana? Ya enggak mungkin kalau saudara naik gunung bawa pan stove. Atau ada. Orang kok makan-makan di atas gunung. Bawa makanan pasti apa? Sebisanya saja. Bawa roti, bawa ubi kah, bawa apa? Atau nyanda biar di sana orang makan daun. Coba saya dengar loh. Tuh, orang-orang yang tuh orang jam makan, tuh orang boleh ambil daun rotan. Itu boleh kok jadi makanan. Begitu. Tuh orang boleh minum dari air. Kandati. Sementara kalau di ibadah, ya hanya ada aku. Coba ke saudara tahu betul tuh. Coba cek orang hati. Semangat atau bagaimana? Ya. Saya pernah dengar saudara orang ada kelompok yang dorang mau bikin penginjilan di pedalaman Sumatera ya kalau tidak salah. Sumatera atau Kalimantan lupa ya. Tapi saya dengar ceritanya ya. Itu hamba-hamba Tuhan yang memimpin grup itu. Dia bercerita bayangkan waktu itu anak-anak sebelum orang bikin dompet tempat tidur. Dorang tidur di ada kata tuh batang-batang pohon yang miring begini. Dorang tidur di situ. Tidur di situ. Untuk apa? Ini mereka menjadi grup untuk memenangkan daerah pedalaman itu. Ya, lalu kong orang minum itu air di sawah. Itu air di sawah saudara. Itu yang orang ambil. Kong teru di api, kong taruh kopi. Waktu kata dong mau taruh kopi, sudah jom taruh kopi. So itang. Jadi kurang tambah gula. Tapi bilang, iyo hari pertama sabuah sakit buru. Tapi kalau salah orang situ 2 minggu saudara. Habis itu semua minum air itu. Dan pulang sehat walafiat. Ada minum air apa? Air sawah. Bayangkan sampai orang bawa kopi, tidak usah kita pakai kopi. Dari so itang, masa mau tambah kopi? Tidak usah, kurang taruh gula. Itu, kong baru potong-potong tuh dahan-dahan itu kong atur ke sana jadi koi. Ini tuh orang waktu mau bersemangat menjadikan Yesus segalanya. Saudara saya tidak pakai pilih-pilih. Tuh. Sementara masa kini malah waktu mau ditempatkan dia tanya, ada signal di sana? Ya Tuhan tolong. Ada signal, ya sudah Joang kok. Nggak usah jadi hamba Tuhan. Nggak usah jadi kekasihnya. Yesus dipermalukan dengan sangat. Dibawa dalam keadaan bayangkan saudara. Oh enggak, waktu semua disalib kondom buka dari baju. Coba. So luka-luka ditelanjangi. Kong kasih paku disalib. Ya. Oh saudara. Saya kalau dengar kembali maksudnya pembahasan tentang bagaimana Yesus disalibkan. Tuh. Bagaimana waktu itu darahnya kan sudah menggumpal di mana-mana saudara. Karena kan dia tuh sudah dipukul luar biasa. Dicambuk. Tuh. Itu jadi orang kemarin kan bayangkan. Lalu dia kan itu digantung, disalib saudara. Kan yang dipaku cuma tangan dan kaki. Jadi ini semua kan ndak diikat, ndak apa. Sementara dia kan masih bernafas. Itu dia tiap kali tarikan nafas, saudara, itu paling menderita. Lain kalau dia so mati memang. Ini dia di situ dan setiap kali dia mau tarik nafas kan mesti begini. Nah saudara bayangkan ini tubuh semua sudah luka, lalu tangan ditahan oleh paku, kaki dipaku. Saudara bayangkan tiap kali dia mau tarik nafas. Belum penggumpalan darah sudah terjadi di mana-mana. Sangat menderita. Kenapa? Karena dosa saya. Kong saudara yang tidak berdosa. Karena dosamu. Kong dengan sukarela orang kasih ulang pasetang. Kita mau bikin dosa. Tanpa merasa bersalah. Semua yang menyakiti hati Tuhan orang baking.
Coba, saya bilang ke saudara, akhirnya kita nih boleh lihat orang pandang enteng patuhan, kita tuh sakit hati. Kong saudara sakit hati pas ses. Karena saya sakit hati pas saudara. Gimana lah ini? Saya sakit hati karena bayangkan dekat. Tuhan mati for dompet dosa. Ya. Kong dorang dengan sukacita baking tu dosa. Nyanda ada rasa takut. Cuma itu leh. Bayangkan. Yesus turun dari sorga. Kong mati dengan cara yang sangat sadis. Kong torang ya. Duduk di tampa bagus-bagus. Saudara kan yang datang sini kong mau basapu dulu, bapel dulu, begitu. Nyanda tuh. Saudara cuma datang kong duduk. Ini bukan cuma 1, 2, 10 kali. Saya ikut atur, saya ukur kira-kira dorang datang yang enggak usah tarik tuh kursi. Dorang datang, dorang langsung duduk karena sudah diukur DP jarak. Itu saya kalau atur kursi begitu. Kira-kira sampai sini. Jangan terlalu ke belakang supaya dorang jangan terlalu jauh dari mimbar. Itu saudara. Oh, itu bukan cuma 2 kali. Saudara kurang mau datang duduk, kong bongkar tuh kursi. Itu. Coba, apa yang menyulitkanmu coba? Apa yang menyulitkanmu? Lalu ternyata kau tidak bersemangat. Kan ngeri. Tuh. Lalu orang menyebut diri kekasih Tuhan. Oh, biarkan kuasanya bekerja di dalam kita. Coba ingatkan dirimu. Tuh. Roh Kudus bekerja seperti tiupan angin keras. Bayangkan tiupan angin keras itu kau masuk atau rampai diri. Tuh. Itu akan membuat saudara tidak bisa tidur. Tidak bisa tidak bersemangat. Torang kekasih Tuhan. Torang adalah orang yang paling bersemangat. Jangan saudara, torang kalah patu orang yang pergi di gym. Oh, ya kan? Orang pergi di gym dia mau ngapain coba? Sampai talalala di sana. Tak suar-suar. So bayar tak suar-suar lagi. Itu kan tuh orang yang pergi di fitness. Nah gitu saudara. Nah ada orang mau pergi di fitness kong. So bayar kong. Oh iya. So bayar le kita 10 menit jo. Orang sudah mau bayar justru ha. Fitness kong cuma 10 menit berhenti le. Nyanda akan terjadi apa-apa pada orang tubuh. Paling kurang dang 1 jam. Ya. Kalau enggak salah. Gym paling tidak. Ada yang tidak pernah menetapkan jam. Menetapkan jam sudah. Pokoknya nggak bisa datang. Ada yang punya banyak waktu, dia sepanjang hari ada di situ. Semua alat dia gunakan. Lelah. Kan berapa tahun lalu selama sekali saudara. Pernah jadi anggota di fitness. Pernah ya. Saking kita mau suka loh. Jangan sampai kita godek sekali ke apa saudara. Iya saudara kan tahu. Oh, dulu bro tukang antar almarhum. Oh. Dia yang tidak pernah fitness, dia antar peses. Kita yang mau fitness. Oh, ya lumayan dari itu. Dia tuh mohon kira-kira 2 bulan tuh. Saya jadi pengunjungnya saudara ya. Biasanya di sana paling 45 menit, ya, 30 menit paling tidak. Tuh, ya. Kenapa mau bahasa nang di situ? Enggak. Justru mau melakukan sesuatu yang membakar tubuh. Sampai begitu saudara. Tapi karena mau semangat, ini karena semangat enggak apa-apa. Manjo pergi ya. 1 kali kalau enggak salah saya selesai fitness kita mandi dulu di situ. Mandi dulu kong orang raba jalang pimanas tuh. Ini mau apa? Cuma mau membentuk tubuh. Bisa sampai seperti itu saudara. Tuh. Waktu saudara sungguh-sungguh memiliki semangat, memiliki tujuan, saudaranya tidak akan sembarangan. Akan. Justru kalau orang lain so bayar tarik, marnya tidak semangat. Saudara so kasih persembahan,
So datang merendah semangat. Yang rugi siapa? Tuh. Jangan balik itu keadaan itu. Lihat saudara, orang waktu untuk jasmani kita, tuh, untuk kenyamanan hidup di dunia, orang bersemangat untuk melakukan apapun juga. Bayangkan saudara, untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Ibadah itu kekal hasilnya. Bayangkan saudara, yang aneh adalah manusia Kristen justru tidak pernah menghargai arti kekekalan. Saudara pernah enggak merindungkan? Itu kekal itu bukan 70 tahun. Itu kekal itu bukan 200 tahun. Kekal itu selama-lamanya. Kau bayangkan yang selama-lamanya itu dibatalkan oleh kegiatanmu. Kesenanganmu yang 1 hari, 2 jam, setengah jam. Bayangkan. Sesuatu yang sifatnya kekal. Sampai ngeri saudara. Saya kadang-kadang kalau sampai di sana perenungan itu, kita pikir, oh Tuhan, jangan sampai kita ini ajar orang dan saya tidak bisa hidupi apa yang saya ajar kepada orang lain. Biarkan pikiran tentangmu, pikiranmu, kerinduanmu menguasai seluruh hidupku Tuhan. Ingatkan aku sedang menyiapkan diri untuk hidup kekal bersamamu. Kekal. Orang pesuka selalu yang orang sebut kesenangan, yang orang sebut pencapaian, sesuatu yang cuma 10 tahun, 5 tahun, 2 tahun di bumi ini. Kong abis itu masuk neraka. Aduh, kasihan. Dan ini yang terjadi saudara. Di mana-mana orangnya tidak peduli. Cari yang penting kita viral. Kok berapa lama tuh viral itu? Tuh. Yang saya bilang ke saudara tuh siapa tuh hari itu, apa penyanyi cilik itu. Coba, dia viral ternyata cuma 2 tahun. Habis itu ya orang lain yang viral. Dia habis waktu. Dan untuk itu orang kejar. Bayangkan ya. Saya kan dengar dari belum lama kan wawancara itu saya dengar. Bayangkan saudara. Ya. Dia dapat uang sampai miliaran rupiah. Ternyata habis itu kurang 10.000 DP doi. Coba angkot doi berapa? Dan bayangkan kalau itu bisa mengalahkan tujuan kekalmu. Coba, itu siapa pekerja kalau bukan setan. Yang membodohi kita. Sehingga kita dibutakan oleh ilah masa kini. Orang sampai lupa bahwa yang kekal loh. Itu yang Tuhan siapkan untuk kita. Yang kekal itu kamu menghargakan berapa? Untuk sesuatu yang cuma mau habis di bumi. Coba ternyata orang yang memiliki kekayaan. Oh Tuhan loh. Saya dengar dari, aduh Tuhan. Saya bilang, aduh. 20 tahun lalu waktu orang mau bilang, dorang mau pinjang doi. Tuhan, ngoni sudah salah. Ngoni pinjang doi pa dia boleh. Mar dia mau pinjang doi pa angko nyak mungkin. Ternyata sejarah membuktikan perusahaan itu kemudian utang pak karyawan. Dan masih berpikir atau enggak? Bisa habis dong pedoi. Bukan cuma habis, sekarang minus. Mesti bayar utang. Bayangkan karyawan-karyawan. Perusahaan pinjam duit kepada karyawan. So gila atau enggak? Coba ini mau bilang apa? Ini kan terjadi. Sementara kejadian ini.
Kok apa yang saudara mau harapkan coba dari dunia ini? Yang kelihatannya menjanjikan. Apanya yang menjanjikan? Sana loh, Tuhan dengan perjanjiannya yang orang selalu abaikan. Itu kekal, bayangkan. Kalau Tuhan yang tidak pernah kasih ingat lain. Masalahnya Alkitab dipenuhi dengan peringatan itu. Dan kalau saudara datang di sini, khotbah di sini selalu mengingatkan kita tentang hal itu. Coba. Untuk membuat kita sadar. Saudara ini cari apa sebenarnya? Cari apa? Orang, coba. Untuk pengucapan. Ya, oh Tuhan, cuma DP rame. Coba. Makanan yang, bayangkan saudara. DP makanan cuma itu-itu. Ya. Nasi jaha, deng dodol. Bayangkan, lebih soalnya sekarang. So baku-baku ganti kan, tuh hari baku iko. Tiap minggu, bayangkan. Sudah kan karena baru makan. Tuh minggu lalu. Bayangkan minggu depan pergi ulang. Cari lagi di mana itu ada dodol. Coba bisa sampai seperti itu saudara lihat. Waktu orang itu dibutakan. Aduh oleh dunia ini. Dia tidak mau dibutakan oleh firman Tuhan. Itu. Kalau firman Tuhan suku-suku bekerja apa orang? Orang jadi buta melihat dunia ini. Jadi buta bagaimana? Orang soalnya tidak lihat kalau dunia ini gemerlap. Orang buta terhadap dunia ini. Orang jadi terbuka dan sadar bahwa ternyata firman Allah, Injil itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Gitu. Salib adalah kekuatan Allah. Itu kalau ini saya sedikit menyangkal diri, disalibkan. Itu firman Tuhan, saudara. Coba lihat ini, bayangkan. Orang Kristen yang tetap saja duniawi, dia akan menganggap apa? Salib itu penderitaan, mau karena apapun, pokoknya kalau penderitaan itu bodoh. Coba tahu kan 1 Korintus 1 ayat 18 dek. Apa? Coba. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Coba kuat. Coba saudara ini mau binasa atau mau apa? Jadi setiap kali orang tidak suka dengan pemberitaan tentang salib. Saudara cuma suka bagaimana orang diberkati berlimpah-limpah. Kalau ini dan apa? Coba dari sini orang tahu. Orang ini mau pindah neraka atau mau pindah surga. Dari jenis pemberitaan. Saudara cek hatimu. Waktu kau tidak bisa bersuka cita dengan pemberitaan tentang salib. Apa? Kamu akan binasa. Kamu sedang turun ke dalam neraka. Ya. Tapi orang yang sungguh-sungguh sedang berjalan menuju surga. Dia tahu justru apa? Bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari situ saudara, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menguatkanku. Sudah, kamu sedang berjalan ke surga. Dan ternyata apa? Kamu sedang berada dalam pemberitaan yang benar. Begitu harusnya. Untuk menilai ini gereja benar atau tidak. Kita sedang mendengarkan khotbah apa? Khotbah ini kebenaran firman Tuhan atau kebenaran apa? Tuh, harusnya dari situ. Ini cara kita menilai. Saudara ini milik siapa? Kamu milik Tuhan atau milik siapa? Kali lagi, coba cek. Orang ini menilai surga itu seperti apa? Kekal itu ukurannya apa? Masih enggak? Semangat untuk bayangkan ini kekekalan. Coba. Ya. Saya kasihan kalau dengar misalnya pidato-pidato dari presiden, tuh, dari para menteri atau apa. Jadi dengar orang bilang 100 triliun. Berapa ya?
Bagaimana tuh 100 triliun? Orang cuma tahu cumu. Yang tahu 100 triliun itu bagaimana? Berapa truk itu kalau jadi doi? Orang nih tahu itu, bayangkan. Tapi apa orang yang memiliki ratusan triliun, apa aman hidupnya? Orang menyebut dia itu harta kita. Loh, saya setiap kali sampai situ dapat ingat tuh lagu. Intan itu Yesus, Yesus juru selamat. Itu toh. Coba. Intan yang kekal itu Yesus. Yang sampai saat ini manusia yang menyebut diri Kristen ternyata tidak pernah melihat kemuliaannya. Nyanda menganggap itu mulia. So itu nyanda semangat. Terus saja menganggap uang 10 juta, 20 juta, lebih soal 100 juta. Itu lebih bernilai daripada mendapatkan kekekalan. Padahal apa? Engkau belum dapat tuh 10 juta, semua mati sebentar. Siap. Nah, sebentar itu kekekalanmu dimulai dari situ. Kekal dengan Yesus atau kekal dengan setan? Begitu. Saudara tidak pernah tahu. Saudara mau kejar itu apa? 10 miliar. 10 tahun lagi. Kau tidak pernah tahu mati sebentar. Belum dikit apa? Apa yang kau pikir itu bernilai. Dan kalau sampai di situ, pikir saya, Tuhan tolong kasih yang selubung yang menyelubungi mata. Tuhan tolong, cuma Tuhan yang mampu menyingkapkan itu semua. Tolong mana tuh apa? Pikiran mereka sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Korintus atau Tesalonika itu? Korintus kan? Aduh kasihan. 2 Korintus. Coba dari ayat 2, ayat 3. Coba orang baca sama 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa yang binasa? Lihat, yaitu orang-orang yang tetap tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Oh Tuhan. Coba 3. 3 tadi. No. Kalau khotbah model begini, kau ternyata tidak bisa membuka cara pikirmu untuk berpikir dan menilai Tuhan dengan benar, berarti kamu memang disiapkan untuk binasa. Harusnya kalau jadi begini, takut. Masuk neraka kotek kita. Saudara lihat, orang waktu memang dia akan binasa biasanya tidak takut. Sampai rasa takut untuk masuk neraka, saudara tidak takut. Berbicara begini tidak takut, saya lihat orang begitu. Ya. Itu orang yang memang disiapkan untuk surga. Aduh Tuhan tolong Pak kita. Duh jangan sampai kita begitu. Nah ini. Justru rasa takut itu muncul. Sekali lagi saudara, semakin saya lihat, semakin orang itu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak tulus untuk mencari Tuhan. Tidak tulus untuk menilai Tuhan. Aduh saudara lihat. Semakin dia tidak takut, pokoknya mau bilang apa dia tidak takut. Siapa tuh mau tahu di belakang dia tak tahu akang. Dia ada orang yang buruk sekali. Tuh.
Waktu Yesus bicara tentang mencintai uang di depan orang Farisi. Yesus bilang apa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Tuh, orang-orang yang mengejar dunia ini mencintai. Sudah tahu apa? Orang-orang Farisi apa? Mencemooh Yesus. Di situ tulis, orang-orang Farisi hamba uang itu. Lihat, waktu saudara menjadi hamba uang, saudara justru akan menertawakan khotbah yang model begini. Dapat lihat di situ, saudara ini mau pergi surga atau mau pindah neraka, dapat lihat. Itu Alkitab yang tulis. Jelas itu. Orang-orang Farisi hamba uang itu mencemooh Yesus yang berbicara tentang surga itu. Itu harta. Maka waktu orang yang bertujuan surga, dia justru akan melihat dunia ini tempat kerugian. Dunia ini apa? Tanpa sampah. Apa yang dianggap mulia oleh dunia ini, ternyata itu cuma sampah. Tuhan. Dan bayangkan apa? Engkau sementara dusu-dusu itu sampah. Siapa yang benar orang-orang gila? Sementara tuh orang pada pandangan orang dunia, saya ini gila. Lihat ya. Dulu waktu saudara berjalan mengikuti keinginan dunia, kamu belum bertobat. Kamu dianggap waras oleh orang-orang dunia, sama satu kelas. Waktu saudara ditebus, sadar akan Tuhan, saudara babale, ikut Tuhan. Saudara menjadi tidak waras menurut pandangan dunia. Kan salib, masalah salib kemuliaan, masalah salib kekuatan. Buktinya Yesus disalibkan sampai mati. Maka salib kebodohan. For siapa? For yang binasa. Taat kepada Tuhan, kebodohan. Semua yang Yesus yang bilang itu sekarang jadi berita di gereja. Kenapa? Karena gereja masa kini tahu tuh mana tuh yang laku di pasaran. Kalau dia khotbah begini pasti banyak orang suka. Tapi kalau khotbah cuma tentang salib, tentang menjadikan Yesus segalanya, menjadikan surga tujuan hidupnya, yang tidak laku, itu kebodohan. Rupa di sini tuh segala Filipi 3 ayat 7-8. Yo, Lana, pegang dulu atau Vita, pegang dulu ini. Filipi 3 ayat 7-8 apa? Dulu yang aku anggap untung, kini aku anggap kerugian, bahkan sampah. Coba, khotbah begini siapa tuh mau suka? Bayangkan, sudah datang dari jam 5 pagi, mau dengar khotbah tentang kebodohan. Coba. Saudara yang dulu dianggap waras, coba, masa waras atau tidak? Abraham bagaimana? Hah? Itu kaya raya. Di tanah Ur Kasdim, kaya raya. Lalu waktu dia dijumpai Tuhan, Abraham mau percaya apa kita? Mari ikut aku. Mau pergi mana Tuhan? Nanti tak bilang. Kong Abraham berjalan. Abraham waras atau tidak? Tinggalkan harta. Tinggalkan tanah air. Tinggalkan rumah permanennya. Kau berjalan kemana? Nanti tiap kali berhenti baking tenda. Abraham waras atau enggak? Soalnya enggak waras. Lalu dia apa disebut? Yang kan bapak orang beriman. Semakin tidak waras waktu Tuhan bilang apa? Abraham besok bangun pagi-pagi bawa anak tunggal. Di mana? Mau bawa di mana Tuhan? Nanti kita tunjung. Bawa angkot anak tunggal kong bakar. Kong Abraham berjalan. Dia masih waras atau saya tidak waras? Itu tuh orang beriman.
Itu tuh orang, kayak apa orang saudara? Ini ya, makanya anak-anak saya tertawa juga, orang udah bilang, kalau berani mama ini waras dari dulu, begini tuh orang selama mati. Untung mamanya ndak waras. Jadi tuh orang masih hidup sampai sekarang. Dipelihara oleh iman. Tuh. Ya kan, nyandak diobati. Bukan cuma nyandak bawa di rumah sakit. Coba, segila itu. Saya bilang ke saudara, kalau berani pasti jadi ini pak orang lain ini dia. Tuh hari, sudah. So langsung telepon ambulans. Mungkin sampai sekarang saya masih di rumah sakit, belum keluar-keluar. Nanti ibadah nanti bulan depan. Soalnya ini toh. Tapi dalam keadaan seperti ini, kita nyak takut mau berdiri berapa jam nanti. Kalau cuma sakit di tangan lain, ini sakit di kaki. Sebenarnya mau bilang sakit juga nyanda. Ini lome. Toh. Dapat rasanya ndak kuat itu kaki. Waktu membayangkan saya mau berdiri berapa jam, kong saudara duduk berapa jam. Harusnya yang paling, saya dengar ada pendeta yang sakit kaki. Dia soalnya ndak bisa lewat dari setengah jam. Jadi lain kali DP khotbah paling lama 20 menit. Kenapa dia bilang, so sakit tapi kaki. Masih muda. Tuh, coba. Siapanya ndak sekurang. Kasih biar kalau Roh Kudus bekerja seperti itu, saya akan melakukannya. Kalau dapat rasa kita mesti angkat tangan. Begitu. Jadi justru saudara waktu di dalam hati begini, angkat tangan karena semua rubuh. Kita ikut angkat tangan justru. Oke, apa yang mau atur pakai tangan? Kenapa? Dua-dua tak angkat tangan. Begitu saudara, begitu kalau orang membuktikan kepada Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku tidak mau dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah masa kini orang mesti banyak doi supaya banyak makanan. Ini bayangkan saudara ya. Kalau ini yang payment ID yang sekarang lagi rame itu. Ini semua orang akan digitalisasi istilahnya. Tuh, program digital semua. Tuh, ini tahu kalau ada di sini yang urus KTP digital. Sekarang KTP digital saudara. Pertama kan KTP elektronik, habis itu KTP digital. Saya kemudian mendengar pembahasan tentang habis itu sebenarnya orang soalnya tidak punya apa-apa. Ini masih di dunia saudara. Masih di dunia orang soalnya tidak ada yang orang punya semua. Soalnya tidak ada. Orang backing seperti itu supaya orang dengan ini tuh waktu orang mau dipimpin kepada satu penguasa antikris. Itu ya. Tatanan dunia baru. Orang akan bikin ini dunia digital. Akhirnya saudara tidak punya apa-apa, tapi dijamin. Tuh, kesehatanmu dijamin. Dorang udah bilang kan begitu. Orang merasa aman. Tuh. Bayangkan sekarang orang hilang ATM, tak tinggal dompet dan semuanya. Nanti ngoni tidak usah bawa apa-apa. Tuh, ngoni baba jalang jo, mau pi mana baba jalang. Cuma kasih tunjuk tangan. Cuma kasih tunjuk muka, sudah. Bayangkan itu di Korea tuh hari itu. Orang sampai pastikan kepada saya, Bu di sini tidak ada kehilangan. Coba, jadi waktu saya lapor ada kehilangan HP, dapat lihat sekali kalau orang tidak percaya. Karena di sini tidak pernah ada kehilangan. Kenapa? Semua orang sudah terdeteksi wajahnya. Jadi siapa tuh mau jadi papan curi di situ? Tidak ada. Angkop bajalang sudah dapat tahu. Kalau dia ini siapa? Terbaca. Dunia kan jadi aman tuh. Itu. Ini dorang mau antar 4 orang sampai kepada masa itu. Ini bagaimana orang akan digiring untuk akhirnya menerima kepemimpinan itu, pemerintahan itu. Orang gereja Tuhan. Saudara. Amanlah dalam pimpinan Tuhan.
Jangan merasa aman di dunia ini. Harusnya orang merasa aman waktu orang ada di dalam tangan pemeliharaannya. Itu yang paling aman. Jangan biarkan setan berhasil mempengaruhi cara pikirmu. Sehingga saudara kemudian malah jadi berpikir, ternyata yang paling aman waktu itu orang memang menyerahkan diri. Diatur oleh cara yang baru. Enggak saudara? Ya kemudian, oh bayi itu Kang. Sekarang tuh orang masih bilang kalau ngoninya tidak ada sertifikat, ngoni akan kehilangan hak milik. Padahal sebenarnya apa? Ini pertama. Nanti lama-lama kamu akan dibuat tidak punya apapun. Saya juga begini. Waktu ada pembahasan yang kita berdengar, saya oh Tuhan, bayangkan seperti itu kita akan digiring ke sana, ya. Orang ingin tahu apa yang akan terjadi. Oh, sungguhkah hidupmu ada di dalam tangan Tuhan? Hah? Kamu mempercayakan diri kepada siapa? Waktu itu orang tidak pernah menganggap sorga itu ada nilainya. Salah. Bukan sorga itu ada nilainya. Sorga itulah nilai yang sesungguhnya. Yang lain daripada itu, selain sorga tidak ada nilainya. Begitu saudara. Cara berpikir orang benar, cara berpikir orang yang sebenarnya sudah dibuka oleh Tuhan. Harusnya saudara punya pikir, selain itu semua sampah. Begitu. Yang saudara malah pindahkan. Nilaimu kau pindahkan. Malah sampah sekarang ada nilainya. Ini tuh. Waktu saudara sedang dibodohi oleh setan, kau akan menganggap sampah itu. Ini yang ada nilainya. Orang pesesonya tidak waras. Abraham yang tidak waras tuh. Dia orang yang beriman. Bapa segala orang yang beriman. Mulai dari jalan yang orang pikir ini yang ada nilainya. Ini jelas tujuannya. Sekarang dia justru memindahkan tujuannya kepada Tuhan. Alkitab tulis. Pahlawan-pahlawan iman itu sudah mati tanpa melihat akhir. Apa dia berhasil? Dorong so mati belum dia berhasil. Orang beriman, itu tuh orang beriman. Saudara, tempo apa saya orang petua ya? Kamu orang beriman atau apa? Siapa so kalau orang nanti menuai di sorga? Hah? Pernah enggak saudara berpikir nanti di sorga saudara bagaimana? Waktu orang tuh menetapkan hidup kita. Ini tujuan akhirnya. Sorga, jumpa dengan Tuhan. Aku mau tinggal dengannya selama-lamanya. Semua yang dunia anggap hina. Tuhan. Kalau itu Tuhan yang perintah, aku mau ada di sana. Dihina, bahkan dibunuh karena kebenaran itu. Haleluya. Itu tuh merdeka. Sebelum kau memiliki cara pandang seperti itu, kau belum merdeka. 17 Agustus hari kemerdekaan. Saudara Lia jadi model. Itu tuh merdeka. Merdeka atau merdeki ini saya ingin tahu. Taruh di dalam hati. Kamu mau merdeka? Merdeka dari dunia ini. Merdeka dari apa yang dunia anggap ini yang mulia. Tuhan, cuma Tuhan yang mulia. Haleluya. Mari kita berdiri. Oh Tuhan Yesus, Engkau baik.